Melepaskan bukan berarti kalah. Kadang itu bentuk terakhir dari keberanian. Bukan untuk mencari kebahagiaan sendiri, tapi agar tak ada yang terus hidup dalam kepura-puraan. Tidak semua pria itu menikah karena cinta. Tapi semua pria menikah karena ingin dicintai. Kami tidak tumbuh dengan pelukan atau kata-kata manis. Tapi kami belajar untuk memberi. Memberi tenaga, memberi waktu, memberi segalanya, meski kadang tak diminta. Kami bangun pagi, berangkat sebelum fajar, pulang larut malam. Hanya untuk memastikan rumah tetap berdiri, dapur tetap hangat, dan keluarga tetap aman. Tapi bagaimana jika di tengah semua itu, cinta yang dulu sempat ada, perlahan menghilang? Bagaimana jika senyum yang dulu menyambut kini, berubah menjadi tatapan kosong? Bagaimana jika pelukan yang dulu hangat kini hanya menjadi rutinitas tanpa rasa? Kami tidak banyak bicara, tapi kami tahu kapan hati kami mulai tidak dianggap. Kami tahu, meski tak diucapkan, bahwa kami tak lagi menjadi orang yang ditunggu. Dan rasa itu, meski tidak berdarah, menyakitkan. Pernikahan ini masih utuh secara hukum, tapi hati kami sudah lama patah. Dan di tengah retaknya rumah tangga ini, ada satu kenyataan pahit yang harus kami telan dalam diam. Ketika istri yang kami perjuangkan dengan segalanya, ternyata menyimpan hatinya untuk orang lain. Ini bukan hanya kisah tentang perselingkuhan. Ini adalah kisah tentang pria yang mencoba bertahan, meski cintanya dikhianati secara perlahan. Inilah cerita dari hati seorang suami, tentang ciri-ciri istri yang sedang selingkuh, yang selama ini tak pernah kami sadari. Yaitu tentang luka yang tak terlihat, tentang cinta yang tak lagi dijaga, dan tentang keputusan paling pahit dalam hidup seorang lelaki, melepaskan demi menyelamatkan diri. Kami menikah setelah berteman lama, tanpa cinta, tanpa romansa, hanya karena merasa sudah cukup umur dan lelah dengan drama hubungan yang tak pasti. Kami kira pernikahan bisa jadi jalan aman, tapi nyatanya hidup bersama tanpa cinta justru seperti terjebak dalam lorong sepi yang panjang. Kami punya anak, ya, satu orang anak perempuan, tapi jangan bayangkan keluarga harmonis di dalamnya. Kami menjalani semuanya seperti kewajiban. Bangun pagi, mengurus anak, berangkat kerja, pulang, tidur. Begitu terus. Tanpa pelukan, tanpa obrolan hangat, bahkan tanpa sentuhan mata yang saling mencari. Anak kami tumbuh, tapi suasana di rumah tetap dingin. Dia lebih sering main sendiri. Kadang aku perhatikan, dia menatap kami bergantian, mungkin bertanya dalam hati, kenapa ayah dan ibu tak pernah terlihat seperti pasangan? Awalnya aku tak ambil pusing, kupikir ini normal, toh kami tak bertengkar. Tapi seiring waktu, kesunyian itu mulai terasa menyiksa. Rumah ini seperti tempat persinggahan, bukan tempat pulang. Dan aku mulai merindukan hal-hal kecil, seperti mendengar istriku tertawa karena lelucon recehku. Tapi itu tak pernah terjadi. Bertahun-tahun kami hidup bersama, tapi tak pernah benar-benar menjadi pasangan. Semua keputusan diambil sendiri-sendiri. Bahkan saat anak sakit, kami bergantian menjaganya tanpa bicara banyak. Yang paling menyakitkan adalah ketika aku sadar, aku tak merasa kehilangan apapun saat dia pergi dari rumah karena dinas luar kota. Dan dia pun tidak pernah menanyakan tentang kabarku saat berjauhan. Mungkin kami terlalu lama pura-pura saling baik-baik saja, sampai lupa bagaimana rasanya benar-benar saling mencintai. Saat 3 tahun usia anak kami, semuanya mulai runtuh. Awalnya aku pikir ini cuma fase. Namanya juga rumah tangga, pasti ada pasang surut. Tapi ternyata yang kupikir badai sesaat, justru jadi awal dari kehancuran panjang. Istriku mulai berubah. Ia sering terlihat sibuk dengan ponselnya, bahkan saat bersama anak kami. Dulu dia cerewet, banyak cerita, tapi belakangan lebih banyak diam. Kalau aku bertanya, jawabannya pendek, nadanya dingin. Ada jarak yang pelan-pelan tumbuh, tapi tak pernah kuperhatikan dengan serius. Sampai suatu malam, aku meminjam ponselnya karena milikku kehabisan baterai. Saat membuka browser, muncul sisa pencarian yang membuat jantungku berdegup keras. Cara menyembunyikan chat dari suami. Seketika perasaanku runtuh. Aku tahu ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan. Sesuatu yang selama ini tak pernah kutuduh karena terlalu percaya.
Kecurigaanku makin menjadi. Dia mulai sering keluar rumah dengan alasan yang tak jelas. Wangi parfum baru, pakaian yang lebih rapi, tapi semua itu bukan untukku. Ia semakin jauh secara emosional maupun fisik. Bahkan anak kami pun mulai menyadari bahwa ibunya lebih sering murung. Dan pada akhirnya aku tahu, ada pria lain. Teman lamanya di kampus yang kembali menghubungi lewat media sosial. Percakapan mereka tidak sekadar nostalgia. Ada kerinduan yang hanya bisa tumbuh ketika dua hati saling membuka ruang, dan itu bukan aku yang ia beri ruang. Pengkhianatan itu bukan hanya soal fisik, tapi soal kepercayaan yang ia injak-injak tanpa ragu. Dan yang membuat hatiku paling sakit adalah, aku tak pernah diberi kesempatan memperbaiki apapun. Karena saat aku sadar, semuanya sudah terlambat. Tanda-tanda perselingkuhan yang sering tak disadari suami. Dulu aku pikir, perselingkuhan selalu dimulai dengan pertengkaran hebat atau ketidakcocokan besar. Tapi ternyata tidak selalu seperti itu. Kadang, pengkhianatan datang perlahan, diam-diam, dan bersembunyi di balik rutinitas harian yang tampak biasa saja. Aku mulai mengingat lagi, satu persatu tanda-tanda yang selama ini kuabaikan. Dia mulai sering menyendiri, dengan alasan ingin punya me time. Tapi ketika aku tawarkan waktu bersama, dia selalu menolak. Katanya, justru aku yang mengganggu ruang pribadinya. Ponselnya selalu dibawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Dulu, dia tak keberatan meninggalkannya di meja. Kini, layar ponselnya selalu menghadap ke bawah. Saat ada notifikasi masuk, ekspresinya langsung berubah gugup. Perubahan kecil lain juga muncul. Dia mulai berdandan lebih sering. Katanya untuk dirinya sendiri. Tapi hanya saat pergi sendirian, bukan ketika bersama aku atau anak kami. Parfum baru, lipstik cerah, dan pakaian yang dulu tak pernah dipakai. Dia juga lebih sensitif. Setiap pertanyaan dariku dianggap tuduhan. Jika kutanya kemana saja hari ini, dia akan menjawab dengan nada tinggi, seolah aku mengekangnya. Padahal dulu, kami terbiasa saling bercerita. Yang paling membuatku hancur adalah perubahan sikap terhadap anak kami. Ia tak lagi hangat, lebih sering menitipkan si kecil ke orang tua atau pengasuh. Dan ketika di rumah pun, perhatiannya seperti kosong. Kupikir dulu aku terlalu curiga. Tapi sekarang aku sadar, aku terlalu buta. Ciri-ciri seperti ini seharusnya jadi alarm bagi siapapun. Tapi karena cinta dan kepercayaan, aku memilih menutup mata. Dan disitulah aku salah besar. Saat harus memilih, bertahan atau melepaskan. Ada masa di mana aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Duduk satu meja makan, tapi seperti tak saling mengenal. Anak kami jadi satu-satunya penghubung, dan bahkan ia pun sering merasa bingung melihat kami yang tak lagi seperti dulu. Aku bertanya pada diri sendiri berkali-kali, apakah aku harus bertahan demi anak kami? Atau melepaskan semuanya agar luka ini tak bertambah dalam? Perceraian bukan hal yang mudah, terlebih ketika kau adalah ayah. Dunia seperti menilaimu lebih keras, seolah kegagalan rumah tangga selalu jadi salahmu. Tapi aku pun manusia, aku pun punya hati, dan hatiku sudah lama hancur. Aku coba bicara baik-baik dengannya. Aku tanyakan, apakah dia masih ingin mempertahankan rumah ini? Tapi dia hanya diam, sorot matanya kosong. Bibirnya seperti mengatup rapat segala emosi yang dulu mungkin pernah ada. Aku lelah, katanya pelan. Aku juga ingin bebas. Kalimat itu seperti pukulan telak. Ternyata aku berjuang sendirian. Selama ini aku kira dia hanya sedang terjebak dalam rutinitas. Tapi nyatanya, dia sudah lama menyerah, hanya tak pernah mengatakannya. Aku mulai menulis surat. Bukan untuknya, tapi untuk anak kami. Aku ingin suatu hari dia membaca bahwa ayahnya tak pernah pergi karena tak cinta, tapi karena ingin menjaga dirinya dari rumah yang hanya menyisakan luka. Rumah yang tak lagi pantas disebut rumah. Melepaskan bukan berarti kalah. Kadang itu bentuk terakhir dari keberanian. Bukan untuk mencari kebahagiaan sendiri, tapi agar tak ada yang terus hidup dalam kepura-puraan. Dan hari itu pun tiba. Hari di mana aku akhirnya membuka pintu untuk pergi, bukan menghindar,
tapi demi menghargai diriku sendiri yang selama ini terlalu lama diam demi cinta yang tak pernah dijaga. Hidup sendiri setelah perpisahan. Hari-hari pertama setelah perpisahan adalah hari-hari paling sunyi dalam hidupku. Rumah yang dulu ramai oleh suara anak kami dan istriku, kini hanya menyisakan keheningan. Tak ada lagi langkah kaki kecil yang berlari dari kamar ke ruang tamu, tak ada lagi suara perempuan yang sibuk di dapur. Aku tidur sendirian, makan sendirian, bangun pagi dalam diam, dan yang paling menyakitkan adalah ketika tanpa sadar aku masih menyiapkan 2 cangkir kopi, lalu menatap kosong cangkir yang satunya. Banyak orang bilang, lelaki lebih mudah move on, tapi kenyataannya, setiap malam adalah pertempuran batin yang panjang. Aku menangis. Bukan karena kehilangan dia, tapi karena kehilangan diriku sendiri. Diriku yang dulu penuh semangat, kini seperti kehilangan arah. Anak kami ikut ibunya, keputusan pengadilan, dan itu adalah pukulan paling berat. Aku tahu aku ayah yang baik, tapi dunia kadang tak berpihak pada kebaikan, hanya pada aturan. Aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan, mencoba sibuk agar tak terlalu sering merasa sendiri, tapi tetap saja malam selalu datang, dan bersamanya datang pula kenangan-kenangan kecil yang menghantui. Yang paling menyakitkan adalah menerima kenyataan bahwa kami tidak gagal karena satu kesalahan besar, tapi karena membiarkan luka-luka kecil terus tumbuh tanpa pernah benar-benar diobati. Kini aku belajar berdamai, bukan dengan dia, tapi dengan diriku sendiri. Bahwa aku bukan suami yang sempurna, tapi aku telah mencoba. Bahwa aku pernah mencintai dengan seluruh hati, meski akhirnya ditinggalkan tanpa alasan yang cukup. Dan pelan-pelan, aku mulai belajar bahwa sendiri bukan berarti sepi, tapi kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam. Bukan untuk menyesali masa lalu, tapi untuk menyiapkan hati yang lebih kuat ke depan. Menjadi ayah dari kejauhan. Satu hal yang tak pernah kubayangkan sebelumnya adalah menjadi ayah yang tak bisa mendampingi tumbuh kembang anaknya setiap hari. Setelah perceraian, hak asuh jatuh ke ibunya, dan aku hanya mendapatkan waktu-waktu tertentu untuk bertemu. Setiap kali kami bertemu, aku berusaha menunjukkan wajah yang bahagia. Tapi jauh di dalam, aku rapuh. Anak kami tumbuh cepat. Ada momen-momen kecil yang kulewatkan. Momen pertamanya membaca lancar, menggambar wajah keluarga, atau sekadar mencurahkan isi hati setelah pulang sekolah. Kadang, ketika aku menjemputnya di akhir pekan, ia sudah asyik dengan dunianya. Ada jarak yang mulai tumbuh. Aku sadar, aku mulai menjadi sosok sementara dalam hidupnya. Seseorang yang hanya datang 2 kali sebulan, membawa mainan dan makanan kesukaannya, lalu pergi lagi. Yang membuatku hancur adalah ketika suatu hari, ia menggambar keluarganya untuk tugas sekolah. Di situ ada ibunya, dan ada laki-laki lain. Aku tidak ada. Aku menahan air mata saat melihatnya. Tapi, aku tidak marah. Aku sadar, ia masih kecil dan hanya menggambarkan apa yang ia lihat setiap hari. Tapi, luka di hatiku tak bisa ditahan. Aku bukan ayah yang sempurna. Tapi, aku ingin ia tahu bahwa cintaku padanya tak pernah berubah. Aku tak peduli seberapa jauhnya jarak, aku akan tetap menjadi ayahnya dalam bentuk apapun yang bisa aku lakukan. Kini, aku selalu menulis surat untuknya. Surat yang akan kuberikan kelak saat ia dewasa. Supaya ia tahu bahwa cinta seorang ayah tidak diukur dari seberapa sering ia hadir secara fisik, tapi dari seberapa besar ia bertahan mencintai, bahkan dari kejauhan. Pelajaran dari luka yang tak terlihat. Setelah semua yang terjadi, pengkhianatan, perpisahan, dan kehilangan, aku mulai bertanya, apa makna dari semua ini? Apa pelajaran yang bisa diambil dari luka yang nyaris membuatku tak bisa bernapas? Lambat laun, aku mulai menemukan jawabannya, bahwa tak semua hal yang kita perjuangkan akan berakhir seperti harapan. Bahwa cinta saja tidak cukup jika tidak dijaga bersama, dan bahwa pengorbanan tanpa penghargaan hanya akan berubah menjadi luka yang membusuk di dalam hati.
Aku belajar bahwa tidak semua orang akan menghargai ketulusanmu. Kadang, orang yang paling kau cintai justru yang paling mudah mengabaikanmu. Bukan karena kau kurang, tapi karena mereka sudah tak mau melihat lebih dalam. Pelajaran lainnya adalah pentingnya menjaga komunikasi. Dulu, aku pikir diam dan sabar bisa menyelesaikan masalah. Tapi ternyata, diam hanya memperlebar jurang. Sabar tanpa disertai kejujuran hanya memperpanjang luka. Aku juga mulai memahami bahwa dalam pernikahan, kita tidak hanya perlu saling mencintai, tapi juga saling melihat, saling mendengar, dan saling hadir. Karena jika salah satu mulai menghilang dalam hubungan, maka yang tersisa hanya kerangka kosong bernama rumah tangga. Dari luka ini, aku belajar menjadi laki-laki yang lebih jujur pada perasaannya, yang tidak malu untuk menangis, yang tidak segan untuk mengakui bahwa ia pernah terluka, dan tetap memilih untuk bangkit. Karena pada akhirnya, luka bukan untuk disimpan, tapi untuk dipelajari, supaya ketika Tuhan memberi kesempatan baru, kita bisa mencintai dengan lebih bijaksana. Bukan lagi karena takut ditinggalkan, tapi karena benar-benar ingin tumbuh bersama. Aku pernah berpikir bahwa hidupku sudah berakhir saat ia pergi. Bahwa takkan ada lagi pagi yang layak dinanti, takkan ada lagi malam yang tak dipenuhi sesak dan air mata. Tapi ternyata, hidup terus berjalan. Dan aku terpaksa ikut melangkah, meski tertatih. Ada hari-hari ketika aku merasa sangat sendiri. Duduk di ruang tamu yang dulu penuh tawa, kini hanya jadi saksi bisu dari cinta yang gagal bertahan. Foto-foto lama masih tergantung di dinding. Tapi wajah di dalamnya sudah tak lagi sama rasanya. Yang paling menyakitkan bukan saat dia pergi, tapi saat aku menyadari bahwa aku mulai terbiasa tanpa dia. Pernah suatu malam, aku pulang kerja dalam keadaan lelah, lalu tanpa sadar memanggil namanya, hanya untuk menyadari bahwa takkan ada yang menjawab. Takkan ada suara lembut menyambut, takkan ada tangan yang menyentuh pundakku dan bertanya, "Sudah makan?" Aku menangis. Di tengah kesunyian yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Aku menangis bukan hanya karena kehilangan dia, tapi karena kehilangan versi diriku yang dulu percaya bahwa cinta selalu cukup. Namun, perlahan, luka itu membentukku. Menempaku menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih utuh. Bukan karena aku berhasil move on, tapi karena aku memilih untuk bertahan hidup. Untuk tetap bernapas meski dada sesak, untuk tetap berjalan meski kaki gemetar. Dan di satu pagi yang biasa, aku membuka jendela dan membiarkan cahaya masuk. Mungkin inilah awal dari harapan. Bukan untuk mencintai orang lain, tapi untuk mencintai diriku sendiri, sekali lagi. Dengan utuh, dengan lapang, dengan pelan, untuk kamu yang sedang berjuang sendiri. Jika kamu mendengar kisah ini sambil menahan napas, menahan tangis, atau bahkan merasakan sesak yang sama, aku ingin kamu tahu satu hal, kamu tidak sendirian. Ada banyak hati yang remuk karena cinta yang tak dibalas. Banyak dada yang sesak karena janji yang tak ditepati. Karena cinta yang rusak tak mengenal gender. Luka itu universal. Untuk kamu yang mungkin sedang berjuang menyelamatkan pernikahan yang hampa, atau yang baru saja disakiti oleh orang yang kamu kira akan menemanimu selamanya, aku ingin bilang, kamu tetap layak dicintai. Kamu tetap layak bahagia. Kalau kamu ingin tetap bersama dalam perjalanan-perjalanan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Bukan karena angka, tapi karena setiap cerita punya hati, dan hatimu salah satunya. Mari tetap tumbuh bersama, dengan kisah, dengan harapan, dengan luka yang perlahan sembuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya, yang mungkin adalah tentangmu. Salam, cinta dan psikologi.